若是要炼制天神器，8级阵法绝不是今日。三阳借阵法去。杀阵！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti janji Mimin dari Stellar Transformation Season 6-nya, untuk hari Rabu kita akanlah maraton. Jadi untuk hari ini selesai sudah ketertinggalan Mimin dan akanlah tayang sesuai jadwalnya, yaitu di hari Rabu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu ada salah satu dewa surgawi yang bernama Yu Qiang mempertanyakan kepada mereka siapa yang bertarung dengan naga gua bawah tanah. Namun Qin Yu dan lainnya tidaklah mengaku sama sekali. Mendengar itu, Yu Qiang langsunglah memeriksa kekuatan mereka bertiga. Memang untuk saat ini mereka bertiga hanya berada di ranah deity. Jadi sangatlah mustahil untuklah melawan naga gua bawah tanah. Sehingga mereka bertiga pun diperbolehkan untuklah pergi dari sini. Sesingkatnya, ketika mereka berada di kediaman Qin Yu, di sini dia meminta kepada kedua saudaranya kalau mereka berdua tidak boleh terlibat dalam konflik ranah dewa surgawi. Dikarenakan untuk monster di alam dewa saja itu sudah sangatlah kuat. Dan jika mereka hanya mengandalkan pusaka saja, itu takkanlah cukup untuklah melindungi diri mereka sendiri. Lalu, karena masalahnya sudahlah selesai dan tidak perlu ada yang dibahas lagi, mereka bertiga pun berpisah dan melakukan latihannya kembali. Untuk Qin Yu sendiri, dia kembali untuklah memasuki ruang formasi, yang dimana dia akanlah meningkatkan kekuatan formasinya. Di dalam ruangan formasi, Qin Yu mempertanyakan kepada Paman Fu mengapa kekuatan formasinya dapatlah dihancurkan dengan begitu mudah oleh monster naga gua bawah tanah. Untuk Paman Fu sendiri, dia tidaklah begitu paham karena dia tidak mempunyai jiwa, jadi dia sama sekali tidaklah bisa merasakan kekuatan formasi tersebut. Namun, jika dia inginlah menambah kekuatan, maka dia juga akanlah membantunya dan langsunglah keluar beberapa gulungan yang disebut sebagai ruang jalan formasi. Setelah dirinya berada di ruang jalan formasi, terlihatlah beberapa benang ungu, yang dimana setiap benang ungu ini adalah sebuah ujian yang akanlah dia hadapi. Sekali tersentuh, maka dia juga akanlah mendapati serangan, seperti terkena bola api, kekuatan guntur, serta lain-lainnya. Untuk Paman Fu yang melihatnya, merasa kalau Qin Yu masihlah belum cukup untuk melakukan ruang jalan formasi. Dia pun langsunglah menghilangkan formasi tersebut. Di sini dia memberitahu tingkat pertama dari jalan formasi ini adalah esensi dari jalan formasi tersebut. Jadi yang dipikirkan oleh Qin Yu tentang 900 jilid hanyalah sebagian kecil saja. Tetapi untuk masalah esensi ini perlu dipahami dengan begitu akurat. Sekalinya mereka tidak paham, maka tidak akan pernah berhasil. Maka dari itulah untuk tuan dari Paman Fu sampai menghabiskan waktu 1 miliar tahun untuklah bisa memahami tingkatan pertama formasi. Barulah dia bisa untuk memahami tingkat kedua. Sesuai perkataan dari sebelum-sebelumnya, untuk formasi pertama itu adalah fondasi untuk formasi selanjutnya. Selama mereka bisa sempurna di formasi tingkat pertama, maka untuk sisa-sisanya akan sangatlah mudah. Karena ya sudah mempunyai fondasi guys. Dan Qin Yu akhirnya mengerti, semakin banyak dia memahami esensi formasi, maka untuk formasi-formasi lainnya akan sangatlah mudah untuk dipahami. Selain itu juga, dia bisa membuat formasi sendiri untuklah mengujinya. Dan pesan dari Paman Fu, kalau dia harus terus-terusan mengembangkan kekuatan formasinya, karena tuannya memberitahu bahwa lautan formasi tidak ada habisnya sama sekali. Bahkan untuk tuannya saja yang telah mencapai tingkatan ketiga merasa itu bukanlah akhir dari tingkatan formasi tersebut, melainkan masih banyak tingkatan yang belum bisa dia capai. Sesingkatnya, tugas menambang mereka tampaknya sudahlah membuahkan hasil ya. Untuk ketua Liu Fei langsunglah memberikan 3 token kepada mereka. Tetapi pemilihan dari mereka bertiga ini bukanlah sebuah kota yang aman, melainkan mereka akanlah memasuki desa Fujue. Padahal dari awal, Liu Fei telah memberitahu kalau desa tersebut bukanlah tempat yang begitu baik. Alasannya,
bukan hanya ada energi yang liar, melainkan desa tersebut juga telah dikendalikan oleh satu kelompok yang disebut sebagai kolam naga hitam. Dan untuk pihak mereka, ia tidak bisa untuklah memberantasnya dengan alasan ketiga ketua dari kolam naga hitam ini adalah Master Heavenly Deity atau ya Master Dewa Surgawi. Wadidaw, setibanya di desa Fujue, mereka bertiga tidaklah sengaja bertemu dengan teman lamanya, yaitu Xing Yuan, dan dia memanggil Qin Yu sebagai Liu Xing. Lantas, Qin Yu meminta kepada Xing Yuan untuk memanggil dia namanya sebagai Qin Yu. Dan juga dia memperkenalkan untuklah kedua saudaranya yang bernama Hou Fei dan juga Hei Yu. Ya sebenarnya mah panggilnya Fei Fei sama Xiao Hei ya. Dan Qin Yu pun menjadi begitu sangatlah penasaran kalau di dunia manusia, Xing Yuan ini adalah seorang raja, tetapi di alam dewa berbanding jauh. Tidak sampai di situ juga, untuk Xing Yuan ternyata memiliki kekasihnya yang bernama Ji Yun, dan dia masihlah berada di ranah dewa tingkat rendah. Serta dia memberikan sebuah pesan kepada Qin Yun, mereka yang dulunya memiliki status paling terhebat di dunia manusia itu tidak akanlah berguna di alam dewa. Tidak lama dari itu, kelompok kolam naga hitam yang diketuai oleh Liu Qian langsunglah menagih mereka semua untuk membayar upeti. Akan tetapi ketika Ji Yun inginlah membayarnya, dia pun langsunglah digoda dan tujuan dia datang ke sini juga untuklah melamarnya. Sontak Xing Yuan tidaklah terima dan mencoba untuklah menghentikannya. Akan tetapi ya, dia ini hanyalah berada di ranah deity tingkat rendah, jadi ya tidak akan bisa berbuat apapun. Dan ayahnya dari Ji Yun langsunglah muncul. Di sini dia juga berada di pihaknya Qian, yang dimana ayahnya setuju untuklah pernikahan mereka berdua. Lalu Qin Yun langsunglah turun tangan. Ternyata untuk bekerja menjadi perompak itu sangatlah dibanggakan di alam dewa. Serta juga untuk menikahi seorang perompak itu adalah perbuatan sia-sia. Mendengar itu ya, untuk Qian, dia menjadi begitu sangatlah marah dan mempertanyakan siapa mereka bertiga. Dan ketika diperiksa kekuatannya, dia langsunglah terkejut-kejut. Mengapa bisa untuk ketiga orang ini yang baru saja masuk ke alam dewa memiliki ranah yang cukuplah tinggi? Untuk Qin Yun berada di ranah dewa tingkat atas, sedangkan ya untuk Hou Fei dan juga Hei Yu berada di dewa tingkat menengah. Jadi tidaklah mungkin untuk Qian bisa untuklah menghadapinya guys, karena ya dia masih berada di tingkat menengah juga. Tidak sampai di situ, Xing Yuan diberikan sebuah artefak ilahi, yang dimana artefak-artefak ini nantinya bisalah dijual dan bisa untuklah membeli rumah di kota Yuji. Intinya mereka akanlah hidup aman. Melihat hal tersebutlah membuat Qian berkata dalam hatinya, orang seperti dia tidak bisa untuklah diusik. Setibanya di tempat kota Yuji, mereka juga langsunglah dipersilakan untuk mengambil beberapa slip giok, yang dimana slip giok ini adalah sertifikat rumah mereka masing-masing. Untuk Qin Yu, dia hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Untuk di alam bawah atau dunia manusia, slip giok seperti ini adalah harta yang begitu sangatlah berharga. Tetapi di alam dewa malah menjadi benda murahan. Sedangkan untuk Xing Yuan, dia telah berhasil untuklah membeli rumah di wilayah utara. Akan tetapi ada lagi salah satu kapten yang bernama Liu Jun sebagai dewa surgawi tingkat bawah juga menginginkan rumah tersebut. Ya elah. Alhasil, untuk penjaga di sana langsunglah mengambil kunci dan memberikannya kepada Kapten Liu Jun. Sudah tahu kan alasannya? Iya, dikarenakan dia berada di ranah Dewa Surgawi. Sebagaimana kita tahu, ranah Dewa Surgawi pasti akanlah dihormati guys. Untuk Xing Yuan, dia juga tidak terima karena dia telah membelinya terlebih dahulu. Akan tetapi, datanglah seorang wanita yang memiliki nama sebagai Huang Jing dan dia juga berada di ranah Dewa Surgawi tingkat atas. Dan seperti biasa, semakin tinggi semakin dihormati. Untuk Kapten Liu Jun langsunglah memberikan hormat kepadanya. Dan Huang Jing langsung meminta kepada Liu Jun untuk berikan giok tersebut. Alhasil ya, Liu Jun tidak bisa melawan dan dia memberikan secara cuma-cuma. Sebelum Huang Jing pergi dari sana, mereka bertiga juga diberikan solusi untuk mengambil wilayah selatan karena itu adalah tempat yang begitu cocok berkultivasi. Dan Qin Yu langsunglah berterima kasih untuk informasi tersebut.
Setelah dia pergi, Qin Yu menyimpulkan kalau Huang Jing sepertinya lebih kuat dari penguasa kota Yuqi. Sesingkatnya, Xing Yuan mengundang mereka bertiga untuklah makan-makan di pavilion Jiuhe. Akan tetapi, baru saja duduk di sana, ada sebuah keributan dari 3 bersaudara juga. Dari keributan inilah mengganggu salah satu orang terkuat yang bernama Sun Lian dan dia sebagai God King. Sehingga ya mereka bertiga diberikan sebuah pelajaran. Setelah mereka diberikan sebuah hukuman, Sun Lian langsunglah tertuju kepada Hou Fei atau Fei Fei. Dia langsung meresmikan kalau Fei Fei akanlah menjadi murid pribadinya. Tetapi untuk Fei Fei, dia langsunglah menolak kalau dia ini sudah mempunyai guru yang bernama Jiang Lan. Mendengar nama dari Jiang Lan, Sun Lian pun langsunglah tertawa, sembari berkata, sepertinya Jiang Lan juga tidak akanlah keberatan kalau dia akanlah menjadi muridnya. Dan Hou Fei pun langsunglah dibawa pergi dari sana tanpa berpamitan sama sekali. Untuk Sun Lian meminta kepada mereka berdua tidak perlu khawatir. Jika mereka merindukan kerak satu ini, maka datang saja ke Laut Asura. Itu pun tergantung dengan kemampuan mereka, apakah bisa untuk menemukan keberadaan mereka nantinya. Sesingkatnya, Hiyu dan juga Qin Yu telah berada di alam Jianglan. Dan siapa sangka untuk naga gua bawah tanah sekarang memiliki wujud manusia yang disebut sebagai Wuhe. Dan juga untuk satunya lagi bernama Wulan. Di sini mereka berdua berterima kasih kepada Qin Yu telah diberikan kehidupan untuk kedua kalinya dan mereka berjanji akan setia kepada dirinya. Lalu untuk Hiyu, dia juga meminta kepada mereka berdua untuklah temani dirinya dalam berlatih. Untuk Paman Fu yang telah mengetahui kalau Fei Fei telah berada di Laut Asura, dia bingung untuklah menanggapinya apakah harus senang atau sama sekali tidak. Karena untuk Laut Asura termasuk faksi yang begitu sangatlah besar. Dan dia memberitahu lagi kalau alam dewa ini terbagi menjadi 2 faksi besar. Yang dimana mereka semua sudahlah tahu ada 8 keluarga besar yang sudah ada sejak di awal alam dewa terbentuk. Dulunya ada ketiga faksi yang begitu besar. Dari Laut Asura, Gunung Siluman Darah, Pulau 2 Domain. Dan rumornya untuk satu faksi saja mampu untuklah melawan salah satu dari 8 kaisar suci. Gile. Dan dari ketiga faksi tersebutlah Laut Asura yang paling terkuat di alam dewa. Untuk Qin Yu yang telah mendengar nama 8 keluarga besar, dia pun langsung tertuju kepada Lin Er. Paman Fu hanya mengatakan orang yang berada di belakangnya Lin Er sudah pasti salah satu dari 8 keluarga besar. Dan rata-rata dari 8 keluarga besar ini tidak ada yang berada di ranah Dewa Surgawi, melainkan mereka semua minimal-minimalnya berada di Raja Dewa atau disebut sebagai God King. Sontak, untuk Qin Yu dia juga bertekad untuklah menjadi God King atau Master Penempas Senjata. Di antara kedua itulah baru dia bisa menikahi Li Er secara terang-terangan. Lalu, dia mempertanyakan kepada Paman Fu butuh berapa lama untuklah mencapai alam God King. Sayangnya untuk Paman Fu hanya berkata, untuk mencapai ranah Heavenly Deity itu butuh berjuta-juta tahun. Apalagi untuklah mencapai ranah God King. Jadi ya, dia tidak bisa untuklah memperhitungkannya. Tetapi dia memberikan satu solusi, selama dia menjadi Master Penempas Senjata, bahkan 8 Kaisar Suci juga akan terus-terusan meminta bantuan kepadanya. Tetapi Paman Fu juga tidaklah yakin dengan status sebagai Master Penempas Senjata belum tentu akanlah diakui oleh keluarganya Li Er. Dan akhirnya Qin Yu langsunglah bertekad kalau dia akanlah menjadi Master Penempaan Senjata. Dan dia akanlah melakukan kultivasi tertutup atau pengasingan dan dia akanlah memecahkan jalan formasi yang sebelumnya telah diberikan. Sesingkatnya, 3000 tahun telah berlalu. Qin Yu berhasil untuklah menerobos dan kini transformasi ruang bintang berhasil untuklah dikuasai olehnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Paman Fu dan juga senior Che Yuan, kalau sebuah formasi itu tidak ada habisnya. Hal inilah yang membuat Qin Yu menjadi begitu sangatlah penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tidak sampai di situ juga, dia pun akhirnya mengganti pakaiannya dan dia memutuskan untuklah mencari teknik formasi lainnya. Dan ketika dirinya berkeliling, dirinya tidaklah sengaja bertemu dengan Huang Fujing yang biasa dikenal sebagai Huang Jing. Sehingga mereka berdua pun langsunglah berbicara satu sama lain. Tujuan dari Huang Jing pergi ke wilayah selatan yaitu mencari adiknya. Setelah berbicara cukup lama, Huang Jing juga memutuskan untuklah pulang ke wilayah utara. Tetapi Qin Yu tetaplah melanjutkan perjalanannya ke arah selatan untuklah mencari tempat berkultivasi sesuai yang diarahkan oleh Huang Jing sebelum-sebelumnya. Sesingkatnya, Qin Yu telah berhasil menemukan tempat dirinya berkultivasi. Menurutnya, tempat ini cukuplah aman. Lalu Paman Fu kembali untuklah dipanggil. Dia inginlah sekali mengetes teknik formasinya yang baru saja dia kuasai. Namun untuk Paman Fu berkata, sebelum dia menguji formasinya, ada suatu benda yang akanlah dia berikan. Sehingga keluarlah sebuah gulungan warisan yang memperlihatkan rekaman jiwa dari senior Chehou. Dia berkata, jika Qin Yu bisalah melihat pesan ini, berarti dia telah memiliki pemahaman tertentu terhadap jalan formasi. Dan kali ini, dia akanlah menambahkan ilmu kepada dirinya, yang dimana untuk jalan formasi ini dibagi 3 tingkatan. Untuk tingkatan pertama, memahami teknik formasi. Untuk tingkat kedua, berarti memiliki sedikit pencapaian. Dan untuk tingkat ketiga, ia disebut sebagai master. Dan itu adalah ketiga tingkatan utama, yang ternyata juga masih ada beberapa tingkatan di atasnya. Contohnya tingkat keempat, yaitu termasuk Grandmaster. Dan masih ada tingkatan kelima. Namun, untuk mencapai tingkatan kelima ini, bisa dikatakan sangatlah sulit. Hanya sedikit orang sajalah yang bisa membentuk teknik formasi tingkat kelima. Dan ternyata juga masih ada tingkat keenam, dan itu hanya 5 orang sajalah yang berhasil mencapainya. Sedangkan untuk tingkat ke-7 dan tingkat ke-8 itu hanya dia seorang saja, yaitu Chehou Iwan. Tidak sampai di situ juga, Qin Yu diwarisi banyak sekali gulungan dari teknik formasi tingkat kedua sampai tingkat ke-6. Dan yang terakhir ada satu gulungan tentang teknik formasi tingkat 7 dan 8. Waduh, inilah enaknya menjadi pewaris. Tidak sampai di situ juga, ternyata ada tingkatan ke-9 dan ke-10. Harapan terbesar dia kepada Qin Yu, dia haruslah bisa untuklah mencapai ketingkatan tersebut. Gile. Lalu Paman Fu langsunglah memberitahu kepadanya, selama 200.000 tahun ini, dia telah berhasil memasuki tahap teknik formasi tingkat ketiga. Tanpa basa-basi lagi, dia langsunglah menaruh formasi ilusi di gunung mini tersebut dengan bertujuan agarlah dia bisa berkultivasi dengan begitu tenang. Tetapi ini juga berdampak kepada kelompok kolam naga hitam yang tidak sengaja melintasi gunung mini, yang membuat mereka berdua langsunglah terjebak dalam formasi ilusi milik dari Qin Yu. Dan mereka terus-terusan berputar di tempat yang sama. Sesingkatnya, laporan demi laporan terdengar oleh Ketua Xionghe sebagai penguasa kolam naga hitam. Dirinya menjadi begitu sangatlah marah dan menyuruh untuk pasukannya mencari beberapa orang yang bisa menghancurkan teknik formasi tersebut. Sesingkatnya lagi, dia telah mendapati laporan untuk para master formasi yang mereka katakan begitu sangatlah kuat, ternyata juga telah gagal total. Lalu keluarlah gadis yang bernama Meiji memberikan sebuah saran, dia hanya perlu untuklah memanggil seseorang yang bernama Liu Su karena dia adalah seorang Grandmaster formasi. Dan ternyata orang tersebut telah berada di depannya dan juga dia memiliki bawahan yang bernama Gong Sun Jin. Setibanya di bawah kaki gunung mini, bawahan dari Gong Sun Jin yang bernama Sanyan dijadikan sebuah tumbal untuklah mencari jalan. Selagi mereka berkelut di sana, ternyata untuk Qin Yu berada di belakangnya dan dia juga telah melihat Qian berada di sana, maka ini adalah saatnya untuk pembalasan dan formasinya pun langsunglah diarahkan kepada mereka. Sehingga terjadinya pertarungan formasi antara Gong Sun Jin dengan Qin Yu. Meskipun pada awalnya
dia berhasil untuklah mematahkan formasi dari Jinyu dan menganggap kalau lawannya ini begitu sangatlah mudah. Ya jelas ya, dia bersikap sombong karena dirinya ini adalah Grandmaster formasi. Tetapi dia tidak menyangka ini hanyalah babak permulaan saja. Ketika dia melangkah, dirinya telah memasuki formasi inti milik dari Jinyu dan terkena sebuah formasi ilusi serta juga formasi pembunuhan yang membuat Gong Sun-jin meninggal dunia dengan terbakar. Dan sisanya berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi itu juga bagian rencana dari Jinyu agarlah mereka semua ini membawa para master formasi untuklah menguji formasi miliknya. Ya, intinya mereka dijadikan bahan ujian ya. Dan kita akan lanjutkan untuklah di sore hari ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.